Ini ditempel sini. Enggak usah. Langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cat pada barang di zaman sekarang ini sangat sering kita mendapatinya, dikarenakan banyaknya transaksi-transaksi yang melakukan dengan cara online, yang mana dampak dari transaksi online ini, si penjual dan pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang ditransaksikan, sehingga ya sangat besar kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan persepsi pada barang yang diperjualbelikan tersebut. Ketika hanya mengandalkan dari video atau dari gambar, ternyata ya alat yang digunakan untuk membuat video atau memfoto gambar tersebut berpengaruh dalam persepsi masing-masing. Terkadang alatnya itu ya ada perbedaan dari warnanya, ya, dengan menggunakan dua alat yang berbeda, hasil warna pada gambar itu bisa berbeda. Nah, itu juga mengakibatkan terkadang ada perbedaan ya ketika
ternyata setelah sampai barangnya di tangan kita, maka kita heran kenapa warnanya ini tidak seperti yang di video misalkan, atau warnanya tidak sesuai yang digambar. Nah, oleh karena itu ya, sangat sering kita mendapati jual beli melalui online ini ya, sebagian mengatakan ini cacat, sebagian lain mengatakan itu sudah sesuai dengan video, muncul ya perbedaan-perbedaan. Nah, ini yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, tetapi senantiasa syariat ini, aturan ini akan senantiasa cocok sampai hari kiamat. Ya, karena Allah Maha mengetahui dengan makhluknya, sehingga aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah ini sampai hari kiamat sangat cocok untuk kita amalkan dengan realita kehidupan yang kita hadapi. Yang penting bagi kita adalah mempelajari syariat ini dengan baik. Ketika kita mengetahuinya dan kita mengamalkannya dan selalu meminta pada Allah untuk amalkan, dimudahkan untuk mengamalkannya, maka pasti Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan tema kita pada kajian pagi ini, yaitu membahas tentang khiyar tadlis, hak pembeli. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan khiyar, yang mana kembali kita mengulangnya. Khiyar itu adalah pilihan atau memilih ya. Jadi yang dimaksud dengan khiyar maknanya adalah memilih. Kemudian tadlis itu adalah menyembunyikan cacat. Jadi pilihan ketika si pembeli mendapati barang yang dibelinya ternyata ada cacat, maka apa yang mesti dilakukan oleh pembeli? Di dalam hukum asal jual beli di dalam syariat Islam, haram hukumnya seorang pedagang atau penjual menyembunyikan cacat. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tasurru al-ghanama, jangan kalian melakukan tasriyah pada kambing. Dan di riwayat yang lain ada tambahan lafaz wal ibila, yaitu pada unta. Jadi Rasulullah SAW melarang kepada penjual hewan kambing atau unta jangan melakukan tasriyah. Yang dimaksud dengan tasriyah yaitu membiarkan hewan tersebut susunya tidak diperah. Ya, jadi membiarkan susu hewan tersebut untuk tidak diperah. Nah, itu dinamakan dengan tasriyah. Sehingga apa? Kelihatan karena tidak diperah, susu hewan tersebut banyak. Kelihatan banyak saat dijual. Maka larangan Nabi SAW menunjukkan haramnya perbuatan menyembunyikan cacat atau sengaja membuat cacat
Seolah-olah hewan ini memiliki kelebihan, yaitu menghasilkan susu yang banyak. Ternyata itu suatu perbuatan yang mana menipu pembeli, yang mana pembeli mengira bahwa kambing ini atau unta ini memiliki susu yang banyak. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sikap yang dihadapi pembeli ketika mendapati ternyata barang yang dibelinya ada cacatnya yang disembunyikan oleh si penjual. Ada kalimat sebelumnya Rasulullah SAW mengharamkan perbuatan penjual. Kemudian Nabi menjelaskan perbuatan yang harus dilakukan pembeli. Maka Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, waman ibta'aha, dan siapa yang sudah terlanjur membeli kambing yang ada cacatnya, fahuwa bi khairin nazaraini, maka berhak untuk melakukan dua hal. Ya. Ba'da an yahtalibaha, setelah dia memanfaatkan susu tersebut, setelah diperah susunya. In radiyaha amsakaha, jika pembeli tersebut meridhoi, merelakan, maka dia menahan atau tetap menahan barang yang dibeli tersebut dan tidak melakukan pembatalannya. Pembatalan transaksi jual beli yang ada cacatnya. Wa in sakhitaha raddaha wasa'an min tamrin. Kalau dia tidak terima, maka mengembalikan barang yang ada cacat tersebut, dan juga dalam mengembalikan kambing tersebut yang ada cacatnya, ternyata susunya sedikit tapi sudah diperah, maka susu yang sudah diperah itu diganti dengan so'an min tamrin, kurma seberat 1 sok atau sebanyak 1 sok. 1 sok itu takaran dengan menggunakan 2 tangan orang dewasa, kepalan tangan orang dewasa. Maka lebih kurang para ulama mengatakan jika dikonversikan dengan berat sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo atau 2,125 sampai 3 kilo. Nah, dari hadis Nabi SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kita akan mengetahui beberapa hal hukum ketika kita mendapati transaksi yang ada cacatnya. Yaitu apa? Yang pertama, haramnya melakukan tadlis, menyembunyikan cacat barang. Ini kayaknya sudah kita jelaskan kaidah tentang menyembunyikan cacat pada barang ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika melewati seorang yang menjual makanan. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan gandum tersebut. Makanan to'aman, kata to'aman di dalam hadis, maka dulu di masa Nabi SAW konotasinya adalah gandum. Jadi
Itu yang dipahami di masa itu oleh salaf. Adapun sekarang kalau kita mendengar kata to'am, maka maknanya banyak. Bisa maknanya ya semua makanan yang dimakan, bisa berupa beras atau yang lainnya atau jagung. Tapi dahulu ketika kita melihat ada lafaz Nabi SAW menggunakan to'am, maka para ulama mengatakan maknanya adalah gandum. Maka Rasulullah SAW mendapati ternyata gandum tersebut bagian dalamnya basah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Apa penyebab basahnya ini? Atau kenapa di dalam gandum ini basah? Maka penjual tersebut mengatakan, "Asabat usama ya Rasulullah." Gandum ini terkena air hujan. Kemudian Rasulullah SAW mengingkari perbuatan pedagang ini, yang mana berusaha menyembunyikan cacat pada gandum yang dijualnya dengan menjadikan bagian basah di bagian dalam, sedangkan yang keringnya di bagian luar. Maka Rasulullah SAW ya mengingatkan bahwa yang dilakukannya ini adalah suatu kesalahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas." Kenapa tidak engkau jadikan yang basah ini bagian atasnya, supaya orang-orang mengetahui cacatnya, mengetahui kalau itu basah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari umatku. Kenapa bukan dari umatku? Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahayanya menipu orang lain, haramnya perbuatan merugikan orang lain, sehingga Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang menipu orang lain. Beliau tidak bisa membantu di hari kiamat nanti. Beliau sudah menyampaikan, sehingga ya, Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang masih tetap melakukan curang dalam berdagang dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangannya. Nah ini ya, sehingga ini suatu perbuatan maksiat, melanggar perintah Rasulullah SAW, dan juga ancaman dari Rasulullah SAW bahwa beliau tidak bisa menolong, walaupun itu orang yang beliau kenal, sahabat Rasulullah SAW. Kalau seandainya bermaksiat pada Allah, maka Rasulullah SAW berlepas diri tidak akan bisa membantunya di akhirat nanti, tidak bisa memberikan pertolongan. Maka tergantung dari Allah SWT memaafkan atau tidaknya orang tersebut. Tapi jelas bahwa hukum asalnya adalah mendapatkan ancaman azab dari Allah ketika melakukan yang dilarangnya. Nah, dari hadis yang barusan kita sampaikan, bahwa kaidah dalam menyembunyikan cacat ini yaitu ketika cacat tersebut tidak kelihatan dari luar dan kita tidak menjelaskannya, maka ini termasuk ya, menyembunyikan cacat. Sehingga tidak termasuk menyembunyikan cacat jika cacat tersebut kelihatan langsung oleh si pembeli, ya, dan si penjualnya hanya diam, maka itu dibolehkan, diamnya dibolehkan, dan dia tidak termasuk yang menyembunyikan cacat. Kapan termasuk menyembunyikan cacat? Jika tidak kelihatan dan dia diam.
Nah, itu kaidah yang harus kita ketahui sebagai penjual dalam menjual barang yang ada cacatnya. Ya, maka seorang muslim bentuk konsekuensi keislamannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya yang muslim yang lainnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kecuali dia menjelaskannya. Maka itulah konsekuensi orang yang beriman kepada Allah, bahwa ketika dia menjual ke saudaranya yang juga beriman maupun kepada orang lain, pasti dia akan menjelaskan cacatnya. Dengan demikian, kalau dia tidak menjelaskan cacatnya, keimanannya ketika itu dipertanyakan, bisa mengakibatkan berkurangnya iman orang tersebut. Nah, kemudian sikap si pembeli ketika mendapati barang yang dibelinya cacat, Rasulullah SAW tadi menjelaskan. Yang pertama, sikapnya tetap meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual. Jika dia ridho, maka dia menahan barang tersebut tetap dipegang, dikuasainya, dan dia merelakan cacatnya tersebut. Ini yang pilihan pertama oleh pembeli yang dilakukan. Maka kalau dia meridhokannya, berarti dia sudah melakukan suatu kebaikan melepaskan haknya. Tentu ini dicatat suatu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu juga kita ketahui, kalau ridho berarti betul-betul sudah rela. Ya, tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Kalau kita ungkit-ungkit lagi, sebaiknya kita minta pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu apa? Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Jangan sampai awalnya ridho tetapi setelah itu disebut-sebut. Nah, maka sia-sia, sudah tidak mendapatkan uang kembali, sudah rugi tapi tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah, mungkin sering dari kita awalnya ridho, tapi setelah itu nanti diungkit-ungkit lagi. Maka ya rugi dua kali, sudah rugi harta, juga rugi tidak mendapatkan pahala. Maka sebaiknya pilih yang kedua. Ya, kalau rasanya kita tidak akan rela, tidak akan terima, khawatir akan diungkit-ungkit lagi, maka khawatir rugi dua kali, lebih baik kita memilih yang kedua, yaitu apa? Membatalkan transaksi. Nah, ini hak bagi si pembeli untuk meminta uangnya kembali dan mengembalikan barang tersebut. Nah, ini pilihan kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam mengembalikan barang ini, mungkin sebagian orang terlanjur sudah menggunakan barangnya tersebut. Ya, sudah terlanjur menggunakannya. Apakah dia harus membayar barang yang sudah dia pakai tersebut? Maka tidak perlu dia membayar karena sudah menggunakan barang yang dia beli tersebut dan dikembalikan ada cacatnya. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang laki-laki membeli budak. Setelah dibeli budak tersebut, kemudian budak tersebut disuruh untuk bekerja.
Setelah beberapa waktu, ya, diketahui ternyata budak tersebut ada cacatnya. Kemudian pembeli mengembalikan budak kepada penjual dan meminta kembali uangnya. Dan kemudian penjual tersebut tidak terima karena budak yang dia jual tersebut ada cacatnya, sudah dimanfaatkan oleh si pembeli, sudah disuruh untuk bekerja. Maka dia meminta biaya kompensasi selama budak tersebut dipakai. Dan permasalahan ini pun diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penjual ini mengadu bahwa ingin meminta kompensasi karena budaknya sudah disuruh bekerja. Sedangkan si pembeli ini tidak mau, dia hanya maunya minta uangnya kembali. Maka apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini? Ya, maka Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Yang artinya ia tidak berhak memintanya. Si penjual tidak berhak meminta kompensasi karena barangnya sudah digunakan. Kenapa? Karena jika budak itu mati, tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Sehingga Rasulullah SAW memutuskan bahwa tidak ada kewajiban, ya, si pembeli tersebut harus membelinya. Tapi hadis yang pertama tadi kita baca Rasulullah SAW menganjurkan, ya, bahwa susu yang sudah diambil itu diganti dengan satu sok kurma. Ini anjuran, tapi bukan menjadi suatu kewajiban dengan mengamalkan dua hadis ini. Ya. Adapun yang kedua permasalahannya yang meminta si pembeli tidak mau. Ya. Adapun Islam tetap menganjurkan untuk memberikan ganti, ya, dianjurkan. Tapi kalau memang pembeli tidak mau, maka tidak ada kewajiban, dia tidak berdosa. Ya, kenapa? Tidak ada kewajiban kalau dia tidak mau memberikan biaya kompensasi karena sudah menggunakan barang cacat tersebut, karena itu sudah ada resiko yang dia tanggung. Jadi pemanfaatan barang tersebut sudah ada biaya yang dia tanggung atau ada tanggung jawab yang dia pikul. Al-kharaju bid-dhaman. Artinya apa? Manfaat tersebut diganti dengan jaminan jika terjadi apa-apa pada budak tersebut. Nah, jaminan itulah sebagai ganti rugi dari kompensasi sudah menggunakannya. Maksudnya seperti apa? Supaya lebih jelas. Contohnya kita membeli apa ya yang biasanya ada cacatnya. Misalkan beli mobil, ya, mobil bekas. Ternyata si penjual menyembunyikan cacat, tidak menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah rembes mesinnya, artinya oli sudah rembes dari mesinnya, artinya keluar. Ketika transaksi mobilnya ini kelihatan kering, ya, ternyata sebelumnya si penjual sudah tahu bahwa ini bocor, tapi dia melakukan triks supaya tidak kelihatan bocor olinya, ngajak menyembunyikan cacat.
Nah, setelah dipakai baru beberapa hari, jalan beberapa kilo, ternyata olinya rembes. Nah, maka berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan si pembeli berhak untuk meminta uangnya kembali dan mengembalikan mobil itu. Nah, bagaimana ya kompensasi yang sudah digunakan penggunaan mobil beberapa kilo? Misalkan sudah jalan sampai 5.000 kilo, misalkan. Maka ya tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Kenapa? Karena dia sudah ada risikonya. Keuntungan menggunakan itu atas risiko yang dia tanggung. Jika mobil tersebut terjadi kecelakaan, maka itulah bentuk dia yang menanggungnya. Tidak bisa lagi mengembalikan, membatalkan jual beli. Saya ulangi lagi, jika terjadi kecelakaan pada mobil tersebut, maka pembeli tidak dapat meminta uangnya kembali dan mengembalikan mobilnya tersebut. Akhirnya mobil yang rusak tersebut ya dan kerusakan pada mobil olinya tadi dia yang menanggungnya. Nah, resiko menanggung tersebut ya sebagai ganti untuk memanfaatkannya. Inilah penjelasan hadis al-kharaju bid-doman. Ya, suatu keuntungan tersebut yang didapatkan boleh dengan syarat kesiapan menanggung risiko. Jadi menanggung risiko tersebut menjadi syarat bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan di dalam muamalah. Dan hadis ini menjadi kaidah yang sangat penting dalam masalah muamalah maliyah yang dijelaskan oleh para ulama. Yaitu apa? Bahwa setiap seorang yang ingin mendapatkan keuntungan maka harus atas kesiapan menanggung risiko. Dengan demikian, kalau ada keuntungan dalam transaksi muamalah maliyah dan tidak siap menanggung risiko kerugian, tidak ada risiko kerugiannya atau tidak siap menanggung risiko kerugiannya, maka keuntungan tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Nah, itu bisa mengakibatkan keharamannya yaitu mengasuk kepada hukum riba. Contohnya dalam transaksi investasi. Investasi yang mana kita hanya disebutkan keuntungan. Kemudian tidak membahas masalah kerugian. Maka ini bertentangan dengan hadis Nabi ini. Kenapa? Karena keuntungannya tanpa ada kesiapan menanggung risiko kerugian. Maka hati-hati ketika kita investasi, yang dibicarakan hanya untung saja. Contohnya, silahkan investasi di usaha laundry saya. Silakan masukkan uang 50 juta. Nanti per bulannya insya Allah dapat 5%. Setahun nanti saya kembalikan uangnya. Berarti ini hanya menjelaskan keuntungan saja setiap bulan 5%. Tidak menjelaskan bagaimana ruginya. Maka ini bisa mengakibatkan keuntungan 5% itu diharamkan. Kenapa? Karena tidak ada risiko yang ditanggung oleh si investor. Tidak ada penjelasan kalau terjadi kerugian. Maka yang dipahami oleh investor ya hanya untung saja. Setelah 1 tahun uangnya akan kembali. Berarti akadnya adalah utang piutang, bukan investasi. Begitu juga dalam jual beli.
jual beli pasti si penjual mengharapkan keuntungan, ya. Nah, jika dalam transaksi jual belinya ternyata tidak menanggung risiko kerugian, nah bisa jadi ini keuntungannya ini mengakibatkan keuntungan yang diharamkan. Contohnya seperti apa? Ketika kita membeli barang dan sudah mentransfer uang pembayaran barang tersebut dan kita belum serah terima pada barang tersebut dan langsung memerintahkan penjual pertama ini mengirimkan kepada pembeli yang kedua, orang yang membeli dari kita. Langsung saja kirim ke si fulan karena dia sudah membeli dari saya. Nah, akhirnya dikirimlah barang tersebut langsung ke si fulan. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW bentuk transaksi ini. Karena apa dilarang? Karena juga berdampak kepada perbuatan saya menjual barang yang belum saya lakukan serah terima, langsung dikirim kepada orang ketiga, mengakibatkan saya mendapatkan keuntungan dari pembeli yang kedua, selisih harganya dari harga saya beli, tetapi saya tidak menanggung risiko. Karena apa? Karena risiko barang itu masih berada di tangan penjual yang pertama. Kemudian dikirim langsung ke pihak yang ketiga tanpa melalui saya, ya itu masih menjadi tanggung jawab penjual yang pertama sampai ketika diterima oleh penjual yang kedua, pembeli yang kedua. Berarti saya tidak ada risiko di situ. Sehingga keuntungan saya ini menjadi keuntungan tanpa ada risiko. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tabi' syai'an hatta takbidahu. Jangan kamu menjual sesuatu barang yang baru dibeli kecuali setelah kamu lakukan dulu serah terima pada barang tersebut. Nah ini ya, hadis-hadis yang mengharamkan itu saling berkaitan. Mengharamkan dalam bentuk transaksi jual beli itu saling berkaitan dan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu apa? Jangan sampai adanya keuntungan tapi tidak ada risiko yang ditanggung. Nah, kita kembali kepada pembahasan khiyar tadlis. Yang mana ya pilihan kedua bagi pembeli yang membeli barang cacat, dia mengembalikan barang dan meminta uangnya kembali dan tidak wajib hukumnya dia memberikan kompensasi dari penggunaan barang tersebut. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan hak si pembeli yang membarang cacat tersebut ada dua ini. Yang pertama merelakan, yang kedua mengembalikan, membatalkan transaksi jual beli. Sedangkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan mazhab Hambali, beliau memberikan pilihan yang ketiga bagi pembeli dan ini tidak ada dalilnya, hanya berdasarkan akal, keadilan. Tujuan syariat yaitu keadilan. Yaitu apa? Pilihan ketiga bagi si pembeli dengan cara tetap menahan barang yang cacat tersebut, tetapi berhak meminta sebagian dari uang yang telah dibayar penuh dalam pembayaran. Yaitu apa?
seukuran nilai cacat pada barang yang dia tahan tersebut. Nah, ini berdasarkan akal. Ya. Adapun berdasarkan dalil tadi Nabi hanya menjelaskan ada dua. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menyatakan ada pilihan ketiga, dan ini juga dengan dalil keumuman bahwa transaksi harus berlandaskan pada keadilan. Maka termasuk keadilan, pembeli tetap ingin menahan barang tersebut, tetapi dia meminta nilai kerugian tersebut dikembalikan kepada dirinya. Dan nilai kerugian ini dinamakan dalam mazhab Hambali yaitu arsh. Arsh. Bagaimana cara menghitung nilai cacat tersebut? Nah, kita diberi permisalan dalam contoh dengan contoh di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer ini. Contohnya, ya, cara menghitung arsh ini sebuah mobil yang dibeli oleh A seharga 54 juta rupiah. Setelah dia bayar, ternyata mobil ini ada cacatnya, yaitu gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik. Maka pedagang, ya, yang berpengalaman memberikan taksiran mobil bekas yang transmisinya tidak berfungsi dengan baik ini, harga pasarannya misalkan harga yang baik itu, ya, yang mobilnya keadaannya baik, harga 45 juta harga pasarannya. Sedangkan si A tadi membeli mobil dengan harga 54 juta, lebih mahal dari harga pasaran, ya. Ya. Nah, si pedagang yang pengalaman dia menaksir mobil yang bagus, transmisinya pasarannya 45 juta rupiah. Sedangkan dalam keadaan kondisi transmisinya rusak seharga 40 juta rupiah. Jadi ada selisih harga pasaran dengan barang yang bagus dan yang rusak, yaitu sekitar 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah tersebut sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya yang 54 juta rupiah atau mengambil mobil tersebut tetap dia miliki, tetapi meminta 1/9 dari 54 juta rupiah, itu sekitar 6 juta rupiah. Ya. Nah, jadi 5 juta rupiah ini selisih dari 54 juta, ya. 1/9. Nah, begitu cara menghitungnya. Kita merujuk pada buku langsung. Di sana dijelaskan cara menghitung selisih, ya, barang yang cara menghitung nilai cacat pada suatu barang. Tentunya juga menjadikan nilai pasar sebagai referensi dalam menentukan nilai cacat tersebut. Nah, itulah hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi yang ada cacatnya. Selanjutnya, pembahasan tentang apakah sah atau tidak sah transaksi jual beli yang mana penjualnya ini, ya, menjual dan menyembunyikan cacat. Nah, jadi pertanyaannya sah atau tidak sah? Apa konsekuensi antara sah dan tidak sah jual beli tersebut? Konsekuensinya, jika tidak sah, maka otomatis, ya,
uang yang diterima oleh penjual menjadi uang yang haram dan barang yang diterima oleh pembeli menjadi barang yang haram. Nah, itu konsekuensi dari tidak sah jual beli, tidak berpindah kepemilikan. Kalau kepemilikan tidak berpindah berarti otomatis kepemilikannya itu tidak sah menjadi suatu harta yang haram. Sedangkan jika sah berarti ya berpindah kepemilikan dan harta itu sah dimiliki oleh masing-masing pihak. Terjadi perbedaan para ulama sah atau tidaknya melakukan jual beli yang ada cacatnya, menyembunyikan cacatnya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena apa? Karena melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan seorang Muslim menjual barang yang ada cacatnya dan dia menyembunyikan cacatnya. Ketika itu diharamkan berarti berdampak tidak sahnya transaksi tersebut menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan, dan ini jumhur ulama mengatakan bahwa jual belinya tetap sah, tetapi pelaku yang menyembunyikan cacat tersebut berdosa atas perbuatannya menyembunyikan cacat, sedangkan hartanya sah dimiliki oleh dia. Dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Tetap hak yang pertama bagi pembeli yang mendapatkan barang cacat, dia merelakannya. Dia merelakan sehingga Rasulullah SAW menjadikan jual beli tersebut sah, ya, walaupun sudah ada cacatnya. Nah inilah kemudian dalil ulama yang mengatakan sah, barangnya ada dan transaksinya ada, sudah terpenuhi rukunnya, sudah terpenuhi syaratnya. Cuman kekurangannya yaitu dalam transaksi ini ada barang yang cacat disembunyikan dan pelakunya berdosa. Allah Ta'ala pendapat yang lebih dipilih yaitu pendapat yang mengatakan sah transaksi tetapi pelakunya berdosa. Nah, selanjutnya apa yang didapatkan ancaman atau hukuman bagi pelaku yang menyembunyikan cacat barang yang dijualnya. Maka ya ancaman atau sanksi bagi pedagang yang melakukan menyembunyikan cacat atau curang dalam pedagang ini dia mendapatkan hukuman ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang diputuskan oleh pemimpin. Jadi hukuman itu ada dua di dalam Islam. Yang pertama dinamakan dengan had, yang kedua dinamakan dengan ta'zir. Adapun had adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diputuskan oleh pemimpin. Contoh had, ya, contohnya pencuri, hukumannya di dalam syariat Allah sudah mengatakan apa? Untuk dipotong tangannya. Berarti Allah sendiri yang langsung memberikan keputusan hukuman azabnya di dunia, azab apa akibatnya, dampaknya. Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan keduanya. Maka Allah yang menjelaskan hukumannya, ini namakan dengan had.
Atau contohnya pezina, ya, Allah sudah menentukan bahwa ya kalau sudah menikah yaitu dengan dirajam. Nah, itu dinamakan dengan had. Sedangkan ta'zir yaitu dikembalikan kepada pemimpin, ya. Maka pemimpin yang memutuskan apa hukuman yang layak. Hendaknya pemimpin memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya. Harus membuat aturan yang membuat pedagang yang berlaku curang ini mereka jera untuk melakukannya, tidak akan melakukannya lagi. Tujuannya juga untuk kebaikan bagi pelaku maksiat untuk tidak melakukannya dan meringankan azabnya di akhirat nanti. Ya, meringankan azabnya di akhirat nanti. Allah menyayangi kita. Sebagian dosa tersebut Allah berikan hukumannya di dunia. Contohnya sahabiat yang mengaku berzina kepada Nabi SAW dan dia bertobat. Akhirnya tetap hukuman Allah harus diterapkan. Dia pun dirajam. Ya, tapi dia sudah bertobat kepada Allah. Maka dengan dirajamnya dan dia akhirnya mati, itu meringankan azabnya. Di akhirat nanti dia akan terbebas dari azab api neraka. Ya. Maka Allah menyayangi kita. Ada sebagian hukuman-hukuman disegerakan di dunia ini tujuannya supaya tidak mendapatkan azab di akhirat. Maka hendaknya pemimpin memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan tidak ada hukumannya dijelaskan Allah Ta'ala, maka pemimpinnya yang membuat aturannya supaya tidak meringankan dosa orang tersebut di akhirat nanti. Ya, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, maka semoga Allah mengampuninya. Ya, dan dia jera untuk melakukan kembali pada maksiat. Maka apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ya pernah melakukan hukum cambuk terhadap seorang yang memalsukan stempel Baitul Mal. Masukkan stempel Baitul Mal dan dia mendapatkan uang dari sana. Maka Umar pun mencambuk orang tersebut. Hari pertama dicambuk 100 kali, hari kedua dicambuk 100 kali, hari ketiga dicambuk 100 kali. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar agar orang tersebut jera dan semoga ya orang tersebut bertobat pada Allah dan tentunya hukumannya di dunia tersebut akan meringankan azabnya di akhirat. Maka Islam juga memerintahkan pemimpin untuk ya terus mengontrol supaya tidak muncul penipuan-penipuan ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab juga ada kewajiban untuk mengontrol supaya tidak muncul penipuan ini. Sangat banyak penipuan di marketplace ya, maka pihak-pihak bertanggung jawab hendaknya terus membuat aturan-aturan supaya tidak muncul penipuan ini. Ya, mencegah terjadinya kerugian bagi para pembeli. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau investigasi para penjual, memeriksa barang-barangnya sebagaimana sudah kita ceritakan tadi. Juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi pemimpin, beliau pun ya berjalan di pasar dan beliau memukulkan tongkatnya dan berkata kepada para pedagang, bertakwalah kepada Allah, berniaga dengan cara yang baik, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan
gembungkan daging dengan cara ditiup. Ya. Ini sudah dilakukan para pemimpin suri teladan bagi ya, itu para sahabat suri teladan bagi kaum muslimin. Materi kita sampai udah 1 jam ya. Lanjutkan materi apa cukup? Gimana Ibu? Lanjut? Ya. Kita lanjut pada materi berikutnya yaitu ihtikar. Apa yang maksud dengan ihtikar dan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan ihtikar? Ihtikar dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan menimbun barang. Dan ihtikar ini pengertiannya itu apa? Membeli barang dengan tujuan menimbunnya, kemudian menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Ulangi lagi, pengertian ihtikar, membeli barang dengan tujuan menimbunnya, sehingga menguasai pasar. Ketika harga sudah tinggi, maka dia menjual, ya, menjualnya. Maka memang niatnya mendapatkan keuntungan dari kesulitan orang lain dari mendapatkan harga. Ini sudah menjadi hukum ekonomi ketika barang tersebut ya sedikit, permintaan tinggi, otomatis harga barang menjadi makin mahal. Nah, jadi ihtikar ini membeli barang sehingga langka, menimbunnya, ditimbun sehingga langka di pasaran. Ketika sudah ya banyak permintaan dan harganya makin tinggi, orang makin butuh, akhirnya ketika sudah tinggi dia menjualnya dengan harga yang tinggi tersebut. Berarti dia mendapatkan keuntungan yang banyak dari harga membeli tersebut, tapi orang lain ya makin menderita. Berarti ini apa? Sesuatu perbuatan dosa besar. Ya, kenapa? Mencari keuntungan dari kesulitan orang banyak. Nah, sekarang banyak ya orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan monopoli ini, menimbun barang ini. Maka perlu kita untuk mengetahuinya dan kapan suatu perbuatan itu dianggap sebagai menimbun barang. Kalau mencari untung sebesar-besarnya itu dibolehkan. Ya, saya ulangi lagi, keuntungan yang besar itu hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tetapi keuntungan yang besar jika bertentangan, yang mendapatkan keuntungan besar bertentangan dengan syariat Allah, maka yang diharamkan yaitu apa? Karena menyelisih syariat Allah. Nah, jadi kalau misalkan bukan perbuatan manusia sehingga dia mendapatkan untung yang besar, itu hukumnya dibolehkan dalam Islam. Sehingga saya muncul pertanyaan ini, ya. Siapa yang bisa jawabnya? Misalkan ibu-ibu, terjadi bencana banjir mengakibatkan jalan terputus untuk akses bahan makanan pokok. Akibatnya daerah terisolir tersebut makanan pokoknya menjadi sedikit
yang berjualan sedikit. Apa yang terjadi? Harga-harga barang menjadi apa? Naik. Misalkan ibu-ibu punya toko menjual Indomie. Nah, biasanya daerah bencana yang paling laku apa? Indomie ya. Waktu normalnya sebelum bencana Indomie ini harganya berapa? 2.500. Nah, orang akhirnya karena banjir sulit untuk masak dan lain-lainnya. Yang paling simpel itu yaitu masak mie instan. Ternyata mie instan banyak yang minta, terjadi kenaikan pada harga mie instan menjadi 20.000 harga pasarannya. Nah, atau ibu-ibu menjualnya karena banyak permintaan orang membeli ini Indomie, membeli mie, semuanya ingin menyakan mie. Akhirnya ibu-ibu mengkhawatirkan, aduh, kalau begini ya saya jual 20.000 saja. Boleh atau tidak? Nah, akhirnya sengaja mengambil keuntungan yang besar. Harga normalnya 2.500, akhirnya dijual Indomie jadi 20.000. Boleh atau tidak? Hah? Nah, dulu waktu pandemi, harga sebelum pandemi, harga masker itu satunya berapa ya dulu ya? Rp250 ya kayaknya ya. Saat pandemi berapa harga satu masker? 10.000. Nah, ada yang jualan masker saat pandemi 10.000, boleh atau tidak itu? Hah? Apa? Boleh atau tidak ibu-ibu? Ngambil. Nah, contohnya minyak goreng juga kemarin. Ya, minyak goreng. Nah, saat harga langka, akhirnya para penjual menjual minyak gorengnya, harganya menjadi 1 liternya menjadi berapa? Dari harga 10.000 menjadi 20.000. Ya, lebih kurang 12 menjadi 20.000. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh. Nah, ya. Jadi jawabannya bahwa kenaikan harga ini juga terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, para sahabat ketika itu meminta, mengadu kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, meminta untuk harga ditekan. Nah, sama seperti minyak goreng waktu mahal kan, diminta untuk pemerintah untuk memerintahkan untuk para pedagang menjual harganya berapa? 14.000. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW tidak mau. Beliau mengatakan apa? Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Ya. Al-qabidul basitur raziku. Yang al-qabid yang menahan rezeki. Al-basitu yang melapangkan rezeki. Ar-razik yang memberikan rezeki. Jadi Rasulullah SAW tidak mau untuk menetapkan harga. Beliau enggan, biarkan saja barang-barang harganya naik. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimazlamatin fidamin wala malin. Dan beliau beralasan, sungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah, diwafatkan, tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku karena kezoliman dalam masalah harta dan darah. Jadi alasan Rasulullah SAW beliau tidak mau menetapkan harga ini bisa berdampak pada kezaliman. Zalim kepada siapa? Siapa yang akan terzalimi? Para pedagang. Ya. Karena para pedagang ketika ditetapkan harga 14.000, padahal modalnya saja berapa? Di atas itu. Maka mereka tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat apa?
Mereka menahan, tidak mau menjual karena rugi, ya. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Berarti apa di sini yang bisa kita pahami? Maka ya, kenapa Rasulullah SAW tidak mau? Karena jadi penyebab kenaikan harga itu ada dua hal. Yang pertama penyebabnya karena alami. Ya, alami tadi seperti yang tadi. Memang permintaan yang tinggi. Contohnya saat kebutuhan sedang tingginya. Nah, biasanya kalau di Indonesia kapan kebutuhan sembako tinggi? Akhir tahun, Lebaran, Ramadan. Nah, itu secara alami permintaan menjadi tinggi, harganya secara alami juga menjadi naik. Boleh nggak kita menjual lebih mahal waktu itu? Berarti boleh. Tidak boleh pemerintah menetapkannya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak mau menetapkannya. Yang kedua, kenaikan harga disebabkan perbuatan manusia. Nah, ini yang pemerintah wajib menetapkan harganya. Ya. Kenapa? Sebagian orang memonopoli produk barang. Sengaja dia menguasai sehingga dia sendiri yang menentukan harganya. Hari ini jual sekarang, hari ini jual segini, besok jual segini. Kenapa? Karena dia yang menguasai harga, menguasai barang. Ya, maka pemerintah wajib hukumnya menetapkan harga supaya tidak terzolimi kebutuhan orang banyak. Di antara perbuatan kenaikan harga yang diakibatkan manusia itu ihtikar. Itu menimbun barang, dikuasai oleh sebagian orang sehingga dia yang begitu kebutuhan tinggi dia menjual dengan harga yang tinggi sehingga orang banyak yang menjadi terzalimi. Nah, dengan demikian berikutnya kalau menimbun barang, misalkan ya, pertanyaan saya berikutnya, termasuk itikar atau tidak? Sekarang harga normal ini, harga sembako normal maksud saya, gula, minyak goreng normal, sehingga kita beli, taruh di gudang. Nah, kita penuhi gudang kita dengan gula dan minyak goreng. Ketika berapa bulan lagi Ramadan, Ibu? Lebih kurang berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Nah, ketika Ramadan permintaan tinggi, kita jual. Pasti ketika itu kita mendapatkan untung yang banyak kan? Nah, itu boleh atau tidak? Eh? Berbeda pendapat ibu-ibu ya. Ada yang mengatakan boleh dan tidak. Maka perbuatan dari contoh yang kita sebutkan ini hukumnya boleh. Tidak termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena syarat ihtikar yang haram tersebut ya membuat membeli di saat memang harga sudah tinggi. Membeli yang banyak memang saat harga sudah tinggi, sehingga dengan dia membeli yang banyak itu makin tinggi harganya penimbunnya. Kemudian ya berikutnya memang tujuannya ya untuk memonopoli. Monopoli itu artinya apa? Dengan dia membeli yang banyak itu sehingga harga ya menjadi naik karena barang yang dibelinya begitu banyak. Nah, ini syarat ihtikar yang diharamkan yang kedua. Adapun yang tadi kita sebutkan, maka dia membelinya di saat harga normal. Jadi tidak termasuk yang diharamkan. Kemudian ya waktu dia menjual tersebut di saat memang harga permintaan lagi tinggi. Sehingga dia menjualnya menjadikan harga menjadi turun lagi.
Jadi ini malah membantu, bukan mempersulit kebutuhan orang banyak. Nah, saat ya harga normal dia kumpulkan sebanyaknya. Nah, begitu orang-orang sudah membutuhkan permintaan tinggi, dia keluarkan. Sehingga apa? Kalau pasokan dia keluarkan, harga menjadi stabil. Berarti dia bukan tujuannya untuk menaikkan harga, tapi tujuannya malah apa? Hanya mencari untung saja. Memang itu trik pedagang, ya. Trik pedagang memang itu yang dilakukan dari zaman dahulu. Ya, mereka mengumpulkan di saat harga normal, di saat harga tinggi, permintaan yang tinggi mereka keluarkan sehingga mendapatkan harga untungan. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat, yaitu objek yang ditimbun itu apa saja. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan hanya pada makanan pokok saja, yaitu pada beras. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menimbun makanan pokok, maka dia dilaknat oleh Allah. Makanan pokok kaum muslimin, maka dia laknat Allah SWT. Ini firman makna hadis. Nah, inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan makanan pokok dan pakan hewan. Dan sebagian ulama, diantaranya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan segala yang dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, maka pendapat yang ketiga ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, ya, lebih umum. Maka ya lebih umum dan sesuai dengan kemaslahatan, ya, maqasidus syariah, tujuan syariat. Yang mana tujuan syariat mengharamkan ya kezaliman, maka apapun bentuk yang sudah menjadi kebutuhan orang banyak, maka tidak boleh dimonopoli dan tidak boleh ditimbun, tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi dan menzalimi orang banyak. Maka bisa jadi ya masker walaupun bukan makanan pokok, tapi kalau ditimbun ya, dan pada saat harga banyak ditimbun makin mahal harganya, kemudian dia baru menjualnya dengan seenaknya, berarti dia berdosa. Jadi kebutuhan banyak itu akan berbeda-beda dari satu waktu di waktu yang lain, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Dalil keharaman menimbun barang ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Orang yang menimbun barang dengan niat menzalimi orang banyak, mencari keuntungan pribadi, maka dia berdosa. Kemudian ya, dalil yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin lighliyahu alaihim kana haqqan 'ala Allah an yughzifahu fi mut'am mu'zamin minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang pengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin, nah ini ya, ini yang dijelaskan tadi bahwa harga bahan makanan kaum muslimin hingga menjadi mahal merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat. Dan Imam Haytami menjelaskan bahwa ini termasuk dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Ya. Nah inilah ya, larangan bagi kita bersikap monopoli atau menzalimi orang banyak tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, itulah hukum-hukum yang sudah kita jelaskan berkaitan dengan ihtikar. Insyaallah pada
Terakhir sedikit lagi tentang hukuman bagi pelaku ihtikar di dalam Islam, apa yang mesti dilakukan. Maka ya, para ulama sepakat bahwa pihak yang berwenang berhak memaksa pelaku ihtikar menjual barang yang ditimbun dengan harga yang dipatok oleh pihak berwenang sehingga tidak merugikan orang banyak. Bila pelaku tidak melakukan, ia tidak menjualnya, boleh dipenjara, dan penjara ini adalah hukum ta'zir ya, tadi yang sudah kita jelaskan, hingga dia menjualnya. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbun barang oleh para pedagang, maka saat itu pihak berwenang wajib mematok harga. Nah, ini sudah kita jelaskan bahwa pemerintah wajib ya mematok harga jika hal tersebut dikhawatirkan terjadinya monopoli atau ihtikar, maka ditentukan. Nah, ya, apalagi di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang kalau dibiarkan tidak dibikin aturan, dia akan menguasai, memonopoli suatu usaha sehingga menetapkan harga seenaknya. Maka di sini ya alhamdulillah pemerintah kita sudah ada setiap kebutuhan orang banyak itu selalu ya harganya dirapatkan dahulu supaya tidak menzalimi orang banyak ya, sudah tidak merugikan pedagang juga tapi pembeli juga tidak dirugikan. Contoh seperti apa? 9 bahan makan pokok ya, atau jasa transportasi umum atau bahan bakar. Nah, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya tidak ada sebagian orang mencari keuntungan seenaknya saja tapi dapat menzalimi orang banyak. Kita cukupkan materi kita. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab baik berkaitan tema maupun di luar tema. Ya, bismillah. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat dan penjagaan Allah Ta'ala. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana baiknya membagi harta kepada anak? Apakah boleh semua harta dibagi rata ke anak, yaitu sebagai hadiah, semasa orang tua masih hidup? Nah, yang tersisa nanti baru dibagi waris sesuai kaidah setelah suami wafat. Yang kedua, ataukah dibiarkan saja sampai dengan nanti dibagi waris sesuai kaidah jika orang tua sudah wafat? Jazakallahu khairan Ustadz. Keduanya boleh ya. Cuma keduanya boleh saja dibagi sama ketika masih hidup, boleh juga dibiarkan nanti dibagi sesuai harta warisan. Maka pertanyaannya bagaimana baiknya? Terserah ibu ya, maka orang tua lebih tahu pada anaknya. Baiknya itu bagaimana yang tidak menyebabkan perselisihan, ya, yang mereka mengerti. Ya. Seandainya kalau dibiarkan mereka sudah tahu cara membaginya nanti dan itu menyebabkan tidak terjadi perselisihan, maka ya tidak ada masalah. Ataupun merasa nanti khawatir mereka tidak ada yang tahu dalam masalah hukum waris, nanti bertanya ke orang lain pun takutnya mereka tidak tahu juga kemana akan bertanya. Nah, boleh juga misalkan orang tua langsung saja membagi ketika masih hidup ya, dibagi rata. Maka keduanya dibolehkan ya. Baik dan tidaknya itu selama tidak menyebabkan perselisihan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga dan seluruh ulama kita. Amin. Semoga Allah merahmati panitia kajian, jamaah yang hadir dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, berapa tahun yang lalu ibu dari kawan saya meminjam uang kepada saya.
belum dibayar hingga sekarang. Saya pun belum pernah cerita ke kawan saya tersebut. Pekan lalu, saya mendapat berita bahwa ibu dari kawan saya tersebut meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Saya sudah mengikhlaskan utang ibu tersebut, Ustadz. Apakah ada kewajiban lagi bagi saya untuk memberitahu ke kawan saya tersebut bahwa ibunya pernah berhutang kepada saya dan saya sudah ikhlaskan? Selama ini saya tidak cerita ke kawan saya tersebut karena saya khawatir beliau jadi malu karena hal ini. Mohon nasihat Ustadz, jazakallah khair. Ya, kalau memang sudah diikhlaskan, ya maka jangan lagi ibu sampaikan kepada teman. Ya, maka ibu berarti sudah bersedekah. Ya, semoga ya maka berikutnya sedekah itu sebaiknya disembunyikan. Ya, supaya kalau memang sudah diikhlaskan berarti sudah bersedekah, sudah jangan dibahas lagi supaya menjaga keikhlasannya. Untuk tetap menjaga keikhlasan dan itu yang lebih baik ya menyembunyikan hadiah atau sedekah. Allah ta'ala. Dikhawatirkan nanti kalau disebutkan berdampak pada keikhlasannya. Juga tidak ada kebutuhan lagi untuk menyebut kepada teman kalau kita sudah meniakan untuk sedekah. Assalamualaikum Ustadz, saudara saya si A ada yang dapat uang dari judi online. Terus ngasih uang ke saudara saya si B. Nah, si B mentraktir ana jajan. Qadarullah ana terima aja. Ana sudah bertaubat karena memakan traktiran tersebut. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa hukum asalnya boleh kita menerima hadiah dari orang yang harta tersebut didapatkan dengan cara yang haram. Kenapa? Karena pertama, jika harta itu zatnya halal, ya, dan cara mendapatkannya yang haram, maka yang berdosa cara mendapatkannya. Maka yang berdosa cara yang mendapatkan orang yang mendapatkan cara haram, dia yang berdosa. Sedangkan hadiah tersebut diberikan kepada orang yang ya dia diberikan pada orang lain, maka hadiah itu boleh dia terima pada hukum asalnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan ya membiarkan dia untuk terus bermaksiat pada Allah, maka sebaiknya dia menolaknya dalam tujuan untuk tidak membiarkan pelaku maksiat tersebut terus dalam bermaksiat. Jadi kita tahapan pertama kita katakan ya bahwa hukum asalnya boleh kita menerima hadiah dari orang yang dapatkan harta dengan cara haram. Yang kedua, jika khawatir kita menerima hadiah tersebut dan dapat cara haram, termasuk membiarkan dia dalam bermaksiat, yang mana ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu untuk apa? Untuk mendiamkan muslim melakukan maksiat, maka kita harus mengingkarinya. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW, perintah untuk mengingkari kemungkaran. Maka kalau sulit kita akan mengingkari kemungkaran kalau kita menerima hadiah dari orang tersebut. Maka ya bagi orang yang menerima hadiah dari harta haram ini, dia sebetulnya memakan harta itu tidak haram, tapi membiarkan orang tanpa mendakwahinya itu yang berdosa.
Ya. Begitu juga dengan judi. Ini judi online. Maka perbuatannya itu yang haram. Perbuatan judi itu yang haram. Nah, sedangkan uang tersebut bagi si pelakunya itu haram bagi dia. Maka kalau dia memberikan pada orang lain, ya, maka kalau diberikannya karena azatnya adalah halal, kalau diberikan pada fakir miskin atau yang membutuhkan, maka ya itu boleh bagi orang tersebut. Dan juga tadi kita sebutkan dari para ulama, pemasalnya boleh saja kita nerima dari yang zat harta itu halal, tapi ya kalau kita diam saja berdampak pada dia terus melakukannya, maka yang dikhawatirkan para ulama adalah membiarkan dia dalam terus melakukan maksiat. Maka hendaknya kita menghindarinya itu supaya tidak termasuk tolong menolong dalam keharaman tersebut. Nah, jadi berikutnya bentuk taubat orang yang menerima ini, ya, maka menyesali sudah menerima dari yang sudah orang yang melakukan maksiat. Kenapa saya makan? Nah, ini yang kita sesali. Kenapa? Khawatirnya kita makan ini ikut membantu dia terus melakukan maksiat. Nah, berikutnya bentuk taubatnya dia harus tetap ya memberikan nasihat kepada orang yang melakukan maksiat tadi. Wallahu taala alam. Semoga bisa dipahami. Bisa dipahami, Bu? Bismillah, izin bertanya Ustadz. Fulanah memiliki TPQ, namun di luar TPQ beliau mengajar privat kepada perorangan. Tidak ada akad ijarah yang disepakati. Fulanah hanya bilang memberi saja seikhlasnya. Selang beberapa waktu berjalan, seorang yang belajar Al-Quran tersebut tidak memberi apa-apa. Pertanyaannya, apakah fulana boleh menanyakan kepada orang yang belajar itu atau dibiarkan saja karena dari awal bilang seikhlasnya? Syukran. Apa? Waktu akad dia mengatakan apa? Memberi saja seikhlasnya aja gitu ya. Kalau beri seikhlasnya aja. Tapi kemudian tidak diberi. Nah, pertanyaannya, apakah fulana boleh menanyakan kepada orang yang belajar itu atau dibiarkan saja karena dari awal bilang seikhlasnya saja? Ya, karena dari awal mengatakan seikhlasnya saja, maka inilah yang dipersyaratkan. Ya, berarti yang dipahami oleh si penerima jasa ini, kalau dia kasih dia tidak ikhlas. Ya, kalau dia bayar pakai uang, nah berarti yang dia maksudnya bagaimana? Kalau dia bayar pakai uang, yang menerima jasa ini berarti dia uang itu tidak ikhlas dia kasih. Nah, buktinya dia tidak ngasih uang. Kalau dia ngasih uang berarti ikhlas dia. Paham maksud saya? Berarti dia tidak ikhlas ngasih uang. Maka itu juga yang dipahami oleh, maksud saya yang dipahami oleh penerima jasa ini, dia ya hanya serelanya saja. Dan dia tidak ngasih, berarti nggak rela dia ngasih uangnya. Ya, berarti maksudnya adalah gratis maksudnya ya. Seikhlasnya itu adalah gratis. Jasa itu gratis. Kalau mengasih ya bentuknya ada infak dan dia tidak mau berinfak. Maka tidak, ya itu yang dipahami oleh masyarakat kita. Maka ya kalau memang itu dipahami oleh masyarakat kita, maka ya tidak ada hak kita sebagai pengajar untuk memintanya. Karena kita mengatakan seikhlasnya saja. Berarti yang dipahami penerima jasa berarti hanya jasa tersebut cuma-cuma. Kalau mau dikasih hanya sebagai infak saja dan dia tidak mau berinfak ya. Maka saran saya kalau ada mengakibatkan keikhlasan dalam mengajar tanpa ada imbalan ini, maka kita sarankan saja dari awal, Ibu.
Dari awal kita syaratkan, saya maunya dibayar sekian, dan itu tidak mengurangi keikhlasan saya. Saya tetap ikhlas pada Allah dan tetap saya maunya sih. Sehingga tidak mengganggu pikiran kita dan menjadi jelas dari awal. Kalau seperti ini mengakibatkan apa? Ya, ibu menjadi tidak tenang, khawatirnya tidak ikhlas dalam mengajar. Wallahu taala alam. Saya teringat ya cerita Ustaz Wandi ketika beliau bekerja suatu ibadah dan beliau mendapatkan upah dari pekerjaannya. Beliau mengatakan yang kita lakukan ini seperti yang dilakukan ibu Nabi Musa. Yaitu bagaimana Nabi Musa ketika beliau didapati oleh Firaun, maka Nabi Musa ditakdirkan Allah tidak mau menyusu sembarangan. Tidak mau, sudah banyak orang wanita menyusui, tidak mau dia. Akhirnya ya dicarilah siapa yang bisa menyusui. Akan dibayar dengan bayar yang mahal. Ternyata apa? Allah jadikan ya akhirnya ibu Nabi Musa yang menyusukan. Nah, ibunya menyusui anak sendiri tapi mendapatkan pahala, mendapatkan upah. Paham maksud saya? Ibu menyusui anak adalah suatu kewajiban. Allah memberikan rezeki pada ibu Musa, bahkan menyusui anak sendiri mendapatkan upah. Nah, sebaiknya bagi pengajar Al-Quran, ya, maka tetapkan upah. Ya, adapun mengajar itu sudah mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan dua kebahagiaan, bagian mendapatkan upah dan mendapatkan pahala dari Allah. Daripada seperti ini mengurangi keikhlasannya jadi kepikiran. Allah taala alam. Ya. Kalau ini jangan ditanyakan karena yang awalnya kita mengatakan seikhlasnya saja. Berarti kita sendiri yang mensyaratkan, ya. Berarti kita sendiri menyatakan bahwa ini gratis. Itu yang dipahami oleh si penerima jasa. Nah, sebaiknya ya dirubah saja, ya. Karena takut mengganggu pikiran, untuk kedepannya saya maunya dibayar sekian ya. Kalau sudah selesai satu program, nah rubah. Wallahu taala. Ustadz, saya memesan makanan dan diterima pembuatnya. Kemudian terjadi dua kondisi ini. Pertama, saya belum paham ini. Saya memesan makanan dan diterima untuk pembuatnya. Kemudian terjadi dua kondisi ini. Pertama, orderan saya ditunda. Penjual menjual dulu ke orang lain. Yang saya ditunda beberapa jam. Berapa jam lagi atau dibuat lagi. Yang kedua, penjual lupa tidak membuat padahal saya sudah bayar di depan pesanannya. Nah, ini dua hal ini ya. Pertanyaannya, apakah penjual tersebut termasuk penjual yang tidak amanah? Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi yang pertama, malah diberikan pada orang lain padahal antriannya kita lebih duluan. Ya. Ibu-ibu pertanyaannya bagus-bagus ya. Sampai serinci ini ya. Ditunda dan diberikan pada orang lain dulu. Nah, apakah penjual tersebut termasuk zalim atau tidak amanah? Yang ingin saya tanyakan ini berarti pakai antrian ya Bu ya? Ya. Nah, kalau pakai antrian, siapa yang bayar dulu, siapa yang transaksi dulu, harusnya dia yang menerima, maka penjualnya berarti zalim dia. Ya. Berarti zalim karena mendahulukan orang lain padahal sudah ada aturan yang dia bikin sendiri yaitu antrian. Maka dia zalim karena melanggar aturan yang dia bikin sendiri yaitu dengan cara antrian. Yang kedua, penjual lupa tidak membuat. Nah, kalau lupa maka tidak berdosa ya. Maka yang kita yang mengingatkannya
biar hak kita tidak diambil orang lain. Maka kita ingatkan. Nah, kalau sudah diingatkan tetap dia melakukan, berarti baru dia berdosa. Tapi ketika dia lupa, dia tidak berdosa. Karena orang yang lupa tidak dianggap satu kesalahan atau dianggap satu dosa. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah ikut suatu kegiatan, tapi saya lupa. Saya sudah bayar semuanya atau baru setengah. Beberapa tahun kemudian saya tanyakan terkait tanggungan di atas. Panitia tersebut mengatakan tidak tahu menahu karena semua database hilang. Apa yang perlu saya lakukan, Ustadz? Syukron. Ya, maka perselisihan ini perlu bukti. Kaidahnya di dalam fikih bahwa orang yang mendakwakan perlu bukti. Jadi orang yang memperkarakan orang lain dia perlu bukti. Nah, di sini penanya mengaku memiliki harta pada orang lain, maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, ya maka dalam hukum dunia dia tidak bisa mengklaim memiliki hak dari orang lain. Jelas, Ibu? Karena memang hukum di dunia ini sudah ditentukan oleh syariat. Orang yang menuduh orang lain ada harta dia harus menyatakan bukti. Dan itu yang terjadi pada kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana dia mengaku bahwa baju besi yang dipakai oleh seorang Yahudi itu milik dia. Sedangkan orang Yahudi tersebut mengaku milik dia. Ya, di sini di panitia dia tidak tahu menahu karena tidak ada datanya, sehingga dia mengingkari. Maka Yahudi tersebut juga mengingkari, ini punya saya. Maka hakim ketika itu mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, karena engkau yang menuduh orang lain mengambil harta, maka perlu bukti. Maka Amirul Mukminin pun mengatakan bukti saya anak saya, karena dia tahu bahwa ini adalah milik saya. Maka hakim mengatakan bahwa persaksian anak terhadap orang tuanya di dalam Islam tidak dianggap, ya, sehingga tuduhannya ditolak oleh hakim, ya, tidak bisa. Nah, sehingga itu yang berlaku di dalam syariat Islam. Kalau ibu tidak punya bukti, maka tidak bisa kita mengklaim uang tersebut. Tapi di akhirat ada hukum Allah yang lebih adil. Tapi di dunia tidak bisa, karena tidak punya bukti. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Jadi yang Bu lakukan sebelum saya menjawab yang pertanyaan berikutnya, cari buktinya Bu, sampai memiliki bukti, ya itu sebagai pegangan kita untuk meminta hak kita kembali. Kalau tidak, maka kita tidak bisa meminta hak kita kembali. Izin bertanya Ustadz, saya membeli barang di Tokopedia. Lama sekali barang tersebut tidak sampai-sampai hingga masa garansi habis. Tetapi barang tersebut sudah dikirimkan oleh penjual. Kemudian saya meminta tolong kepada pihak Tokopedia untuk melakukan investigasi kepada pihak ekspedisi. Saya disuruh menunggu selama 7 hari. Setelah 7 hari, komplain saya diterima, uang saya dikembalikan dari pihak kemudian marketplace juga mengirimkan dana kepada penjual. Beberapa hari setelahnya barang tersebut sampai kepada saya. Pertanyaannya, bagaimana status barang tersebut? Syukran wa jazakallahu khair. Ya, dan maka karena kita sudah menerima uang kita kembali, maka barang itu ya milik si penjual. Kita harus mengembalikannya kepada dia. Sampaikan pada dia, ini barang milik kamu. Bagaimana
apakah saya harus kirimkan? Karena tidak halal kita mengambilnya, Bu, karena kita sudah membatalkan transaksi karena barangnya ada cacat, yaitu apa? Cacat dalam waktu pengiriman. Kita janjinya tidak apa? Ada waktunya, tapi sampai waktu yang ditentukan tidak sampai, maka kita berhak membatalkan. Ketika sudah dibatalkan, sudah mendapatkan uang kembali, berarti otomatis barang tersebut milik. Saya belum pahamnya kenapa si penjual dapat uang, Bu. Oh iya, kalau gitu ya berarti marketplace-nya itu yang ini memberikan uang ganti rugi juga pada penjual. Ya kalau begitu berarti sampaikan lagi ke marketplace ya bahwa ini barangnya gimana statusnya. Ya mesti kita lakukan, Bu. Sampaikan lagi pada marketplace ini barangnya ternyata sampai sekarang tapi saya tetap tidak mau karena sudah saya batalin. Nah, gimana barangnya? Kalau dibilangnya udah buat ibu aja, alhamdulillah berarti hadiah untuk ibu ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika usaha jasa posting lowongan kerja atau loker, apakah diperbolehkan? Usaha jasa posting lowongan kerja. Sebelum kami posting, kami menyeleksi dahulu apakah produk atau jasa perusahaan yang ingin posting loker itu halal. Namun, sebagaimana diketahui, rata-rata perusahaan di Indonesia tidak memisahkan antara pegawai yang wanita dan laki-laki. Ah, ya. Nah, kalau memang kita yang dikhawatirkan ya antara pegawai wanita dan laki-laki tidak dipisahkan. Maksudnya berkumpul ya. Maka itu tidak termasuk, boleh saja, tidak masalah. Karena memang sulit untuk dihindari. Yang penting wanitanya tidak bertabaruj. Nah, itu yang harus Nah, pertanyaannya apakah halal jasa postingan jasa lowongan kerja ini? Boleh. Ya, kalau memang jasa yang diposting itu adalah halal, maka boleh saja. Allah ta'ala. Kemudian izin bertanya Ustadz, ceritanya begini. Ana beli mobil pakai. Wah, ini semua pertanyaan ini. Ke bawah ini pertanyaan semua. Ada berapa ini? Ada 7. Yang kedua, izin bertanya Ustadz, ceritanya begini. Ana beli mobil pakai uang mertua seharga 200 juta. Seiring berjalannya waktu, mobil itu Ana jual ke kawan seharga 250 juta dan terjadi kesepakatan pembayaran dengan dicicil selama 5 bulan. Pada akhirnya kawan Ana bicara bahwasanya dia kena tipu sehingga tidak bisa nyicil sesuai target. Mertua sudah Ana janjikan sesuai akad 5 bulan. Berhubung kawan bermasalah sampai hari ini belum bisa melunasi. Sedangkan mertua sudah butuh untuk keperluan umrohnya yang tertahan. Intinya, Ana ada uang untuk menutupi kekurangan kawan Ana ke mertua, tapi Ana bingung karena akadnya kawan dengan Ana. Tapi Ana bingung karena akadnya kawan dengan Ana. Kawan Ana mau nyicil ke Ana 6 juta per bulan selama 2 tahun. Melebihi sisa angsuran jatuhnya. Nah, ini akadnya baiknya bagaimana biar Ana tidak kena ribanya? Ana dapat uang dari jual mobil karena mertua butuh segera, jadi Ana tidak enak. Mohon bimbingannya. Yang Ana beli mobil pakai uang mertua. Saya nggak tahu akad akad pembeli mobil ini dengan mertuanya apa gitu ya. Kayaknya ada yang belum jelas ini. Allah alam, saya tidak bisa menjawabnya karena akadnya di mertua ini sebagai apa. Tapi pertanyaannya,
Kawan Ana mau mencicil ke Ana 6 juta per bulan selama 2 tahun. Kalau tadi di atas dicicil selama 5 bulan. Nah, maka perubahan lamanya ya. Nah, tidak boleh dengan menambah jangka waktu cicilan itu tidak boleh tambah. Tidak boleh. Jadi hanya boleh menambah waktu saja. Adapun utangnya tidak boleh bertambah. Itu supaya tidak terjadi riba. Jadi yang perlu diperhatikan penanya bahwa restruktur waktu itu boleh, tapi total hutang tidak boleh bertambah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Ta'ala, saya izin bertanya. Saya pernah membeli madu promo sehingga seharga 85.000. Setelah barang saya terima, uang saya transfer pada malam harinya, penjual info ke saya melalui WA bahwa harga madu sudah naik dan dia salah kasih harga. Tadinya saya nggak mau bayar kurangnya karena sebelum transfer saya sudah tanyakan ulang dan sudah confirm harganya 85.000. Saya screenshotkan obrolan via WA ini dan saya kirim balik ke penjualnya. Tapi si penjual maksa tetap harus bayar kurangnya dengan alasan dia rugi karena harus nombokin banyak sisanya. Akhirnya saya terpaksa bayar dengan berat hati. Apakah ada keberkahan dari jual beli semacam ini? Bagaimana seharusnya dilakukan penjual maupun pembeli jika terjadi lagi kemudian hari? Mohon penjelasannya. Ya, maka ya. Apakah ada keberkahan dari jual beli semacam ini? Nah, untuk harga yang kedua itu ya disuruh nombokin lagi, ini memaksakan. Karena harusnya si penjual ini dia kesalahan dia sendiri, maka dia ya harus menepati akad di awalnya karena sudah terjadi jual beli. Maka dia tidak boleh memaksakan. Nah, yang kedua ini ya akhirnya dia menerima pemaksaan tersebut, merelakan. Nah, kalau merelakan berarti ya jadi boleh, tidak masalah si penjual itu mendapatkan uangnya. Nah, seharusnya bagaimana yang dilakukan penjual pembeli? Seharusnya kalau yang harus diketahui, kalau sudah ada kesepakatan harga dan sudah terjadi transaksi jual beli, maka sudah sah. Maka akad jual beli itu adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Kalau sudah ada kesepakatan, sudah terjadi, maka salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya pada orang lain. Nah, itu yang harus dipahami. Ya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, di kondisi apa dan untuk keperluan seperti apa seorang muslim boleh berhutang? Dibolehkan berhutang untuk kebutuhan pokok, ya, dan memang karena kebutuhan pokok tersebut. Dan hukumnya menjadi boleh. Seperti Nabi SAW, atau ada kebutuhan dan kita mampu untuk membayarnya. Kalau tidak mampu, wajib kita memberitahu kepada orang yang kita pinjami uangnya. Ustaz izin bertanya, saya penjual pakaian, apakah saya berdosa jika memfasilitasi berhutang kepada pembeli? Misal boleh bayar bulan depan atau cicil tiap bulan. Syukron. Tidak berdosa karena berhutang itu hukumnya boleh. Jual beli kredit itu hukumnya boleh. Jadi tidak dianggap satu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, bagaimana hukumnya uang yang diterima sejumlah harga barang yang dibeli dari penggantian barang yang diberikan karena keterlambatan pengiriman hingga melewati batas deadline yang mereka tetapkan sendiri. Namun kemudian akhirnya ini sudah tadi ya. Afwan izin bertanya Ustadz, anak keluarga laki-laki, kerjanya berdagang di suatu negara. Salah satu peraturan negara tersebut kalau ingin menetap dia harus kuliah sehingga dia mendapatkan visa pelajar. Sekarang dia ingin kuliah sambil kerja. Berdagang tersebut ustazah. Hah? Kenapa jadi ustazah? Sekarang dia ingin kuliah sambil kerja atau berdagang tersebut ustazah. Dan syarat untuk kuliah adalah dia harus punya surat pengalaman kerja di kafe karena jurusan kuliahnya berhubungan dengan kafe. Sedangkan dia tidak pernah kerja di kafe Ustadz. Intinya dia ingin membuat surat pengalaman kerja di kafe agar bisa kuliah.
Kalau dia kuliah, dia bisa menetap di negara tersebut, Ustadz. Bagaimana tindakan dia tersebut, Ustadz? Membuat surat pengalaman kerja untuk syarat kuliah. Kemudian hukum uang yang didapat saat berdagang dan hukum uang yang dikasih ke anak, Ustadz. Nah, perbuatannya itu perbuatan berdosa, perbuatan menipu itu adalah suatu perbuatan dosa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian hukum uang yang didapat di saat berdagang. Nah, uang yang dapat berdagang halal. Dan hukum uang yang dikasih ke anak. Maka kalau halal dari hukum berdagang dan uang yang dikasih ke ibu juga halal. Yang berdosa hanya berbohong itu. Allah taala alam. Nah, itulah. Semoga diskusi kita ya tadi bermanfaat dan kita cukupkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar ya, saya dan kita semua untuk belajar hukum Allah Ta'ala, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم